Oke, kita sudah ada di Belantara di daerah Mboto bersama-sama dengan teman-teman kita. Lama sudah tak jumpa kita di Jagongan Konsisturi. Kita masuk di episode 5 bersama dengan teman-teman kita. Oke, Jagongan Konsisturi. Wuhui. Dung gendang. Teman-teman, boleh perkenalan diri dulu. Ini ada siapa-siapa aja. Jadi bajunya sama, celananya sama, wajahnya yang beda. Dedek. Jadi bisa berkenalan dari Saya Anda dulu. Oke. Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya. Sebenarnya kenalin dulu teman-teman. Saya Yosua. Nama lengkapnya Yosua Agung Wicaksono Yunanto. Yang biasa dipanggil Yosua ataupun Jagung. Tapi lebih enak Jagung gitu, Mas. Jagung. Oke, Ya. Mas Jagung. Mas Jagung. Dari mana? Saya dari Jogja, Mas. Dari Jogja. Ya. Oke, sedang apa sekarang? Sekarang sedang nyantre ini, proses Sedang nyantre Oke. di GKJ Batu Retno. Oh iya, Begitu. asal dari Jogja. Asal dari Jogja. Dari gereja mana? GKJ Ambarukmo. GKJ Ambarukmo, Betul. Yogyakarta. Ambarukmo Plaza. Ambarukmo Hotel. Ambarukmo Hotel. Oke. Iya. Lanjut dari Anda. Halo, Sana juga ada kamera. halo. Eh, Perkenalkan, Iya. nama saya Agus Hari Kurniawan. Biasa dipanggil Agus, bisa dipanggil Hari. Iya. Hari Kamis, hari kemerdekaan. Hari Kamis Oke, kayak. oke. Dari mana Mas Agus? Saya dari Pasuruan, Jumat Pasuruan. Oke. tapi bukan orang Madura. Cuma wajahnya mirip, Orang Madura wajahnya seperti itu. hampir mirip. Iya. Ya, terima kasih. Jadi Mas Yosua Agung atau Mas Jagung ini dari GKJ Ambarukmo Ambarukmo, dari ya. Jogja, Mas Agus dari Pasuruan. Ya, pertama kali ke sini gimana kesannya ke Batu Retno? Saya nih. Dari Mas Oh ya. Agus dulu. Pertama ke Batu Retno, perasaannya yang pertama kayak ada ragunya. Kok jauh-jauh sampai ke Wonogiri ngapain ya? Mm-mm. Terus kemudian ya wis lah nekat berangkat dan ketika lihat suasana enak nih kayak tempatnya, Oke. nyaman nih buat ya nongkrong Nongkrong. buat jagongan Iya. gitu. Jadi ya ketika ekspektasi itu terpenuhi langsung perasaan gak nyaman itu kemudian hilang gitu. Jadi kesan pertamanya Awalnya kayak ragu ngapain sih kok jauh-jauh sampai ke Wonogiri gitu loh. sampai sini kayaknya enak buat nongkrong. Iya. Oke, sudah berapa lama di Batu Retno? Sudah 2 bulan setengah. Sudah 2 bulan setengah. Iya. Oke, ya. Jadi dari Pasuruan berangkatnya. Dari Pasuruan Ke Batu Retno. Naik apa? naik travel, Naik travel. Iya. Oh, langsung Batu Retno. turun Pacitan terus naik bis ke Batu Retno. Oke, ya jadi gitu ya. Iya. Ya, kalau Mas Jagung, Oh sudah ya. berapa lama di sini? Saya itu kurang lebih 1,5 bulan kayaknya, Mas. 1,5 bulan. 1,5 bulan di sini gitu. Terus kesannya ya, saya tidak berekspektasi apa-apa ketika datang ke sini. Karena ya mungkin kesan awalnya terlalu Terlalu dasar. desa. Oh, desa gitu kan. Iya. Kok ning desa iki uripe koyo piye to? Selama berbulan-bulan ke depan, nah gitu kan. Karena lo dari kota Karena Jogja. gua dari Jogja gitu kan. Ya. Yang literally Kota ya. kota. Ya. This is kota. Saya mikirnya kayak ning Batu iki ketoke opo-opo angel iki. Angel. Sinyal angel, main golek opo-opo angel kan. Kayak Maaf Mas, bukan pedalaman sini. kan awalnya. Awalnya, oke. Saya kira seperti itu. Ya. Ternyata setelah sampai sini tuh
Ya ternyata susah. Ternyata susah apa-apa. Susah tuh Dalam arti kayak hiburan gitu ya. hiburan. Tempat hiburan gitu. Bukan dong, bukan dong. Hiburannya mungkin kalau di sini kan lebih ke alam-alam gitu ya. Camping gitu. Bukan. Kalau di Jogja kan mungkin nongkrong gitu kan. Kafe, Bro, Kafe. gitu kan. Di sini tuh kayak kafenya beda, Mas. Beda. Sedikit cerita ya. Iya boleh silakan. Kemarin tuh saya dan ini Bapak Agus ini Iya. mendatangi sebuah kafe. Saya kira tempatnya tuh kayak enak, vibes-nya tuh nyaman gitu. Ternyata tidak sesuai ekspektasi. Tidak sesuai ekspektasi Karena kopinya sasetan, kopinya sasetan. harganya mahal. Gitu. Beda Ya gitu. dengan Beda dengan di di Jogja. Jogja seperti itu. Jadi itu kesan pertama Kesannya begitu. Oke. Iya. Jadi sudah 1,5 bulan 1,5 Mas Jagung, bulan saya. Mas Agus sudah 2,5 tahun di sini. 2,5 bulan. bulan dong. 2,5 bulan. Ya. Kalau melihat di sini pemandangannya itu menarik banget. Betul, betul. Jadi ada pohon, ada Ada gunung di sana. ada gunung. Di sana gunung, di sini gunung. Betul. Di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Tengah-tengahnya kita. Di tengah-tengahnya kita. Nah, ngomong-ngomong hal yang menarik, apa yang menarik dari teman-teman ini sejauh ini sudah tinggal di Mbak Apa? Jadi sebelumnya tujuannya apa ke sini, lalu hal yang menarik apa dari Mas Jagung dulu? Oh ya, saya. Kalau tujuan dulu ya kali ya. Tujuan dulu. Tujuannya awalnya tuh saya coba-coba. Coba-coba. Lah kok enak. Lah kok enak. Oke. Ya. Awalnya tuh saya ingin mencari apa yang sudah hilang selama ini. Apa itu? Cita-cita saya Cita-cita ada hilang. yang lama terpendam selama 2 tahun. Sebelumnya kan Kita menjadi seorang pendeta. seorang pendeta. Ya kan? Perlu belajar lagi kan. Jadi tujuannya itu adalah saya ingin membangun lagi kayak mungkin spiritualitas, terus ritme pelayanan yang pas lah untuk bisa berproses menjadi seorang pendeta. Karena latar belakang saya itu kan seorang mahasiswa teologi, tapi setelah lulus tuh saya nggak langsung berproses di gereja, tapi kerja dulu selama 2 tahun. Gitu. Jadi sebelum di sini itu kerja dulu. Kerja dulu Pak, ya selama 2 tahun di company, Company. Oh, iya. budak korporat. Iya, lalu Itu, tapi dalam 2 tahun perjalanan saya bekerja itu tidak ada rasa tidak ada rasa senang. Ya ada rasa senang tapi kayak mati gitu loh, kayak pulang kerja balik ya seperti itu aja. Ciri-ciri orang bekerja kantoran ya, seperti itu. Lalu itu saya mengalami pergumulan selama kurang lebih 6 bulanan. Itu saya bergumul iki sakjane aku meh piye to. Nah, gitu. Meh tak teruske di karir di dunia kerja yang lain, atau saya balik nih ke cita-cita awal saya gitu. Nah, singkat cerita saya bertemu lagi dengan teman lama saya. Iya. Yang sedang berproses juga, yang kala itu sedang menjadi vikar, Proses menjadi pendeta. ya. Lalu saya main ngobrol dan lain-lain, terus ada satu kalimat dia tanya ke saya, eman lo Yos, kowe wis sekolah teologi, rada di pendeta, angel lo lulusan kampus kita sing digoleki yo akeh gitu loh lulusan. Terus singkat cerita lagi, saya diajak ke GKJ Baturetno. GKJ Baturetno, yo tak temok kero Pak Sunu gitu, pendeta di sana. Gitu. Terus akhirnya saya ngobrol lah sama Pak Sunu, ditanyain piye bla 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 lah. Terus akhirnya nek emang dirimu niat nyantri orang ini gitu, Pak Sunu bilang gitu. Terus saya mikir dulu tuh, nggak langsung oh iya Pak siap Pak gitu, nggak. Tapi saya mikir dulu, iki tenanan nggak, ojo sampai setengah-setengah gitu. Wes tekan kono malah atine ra ning kono, maksudnya udah di Batu tapi pikirannya masih kemana-mana gitu. Perlu menguatkan hati. Itu bahasannya. Jadi pertama tadi dari teman, ya sayang saja kalau sudah lulus teologi tidak melanjutkan ke proses pendeta. Yeah. Lalu yang kedua ada niat untuk ke GKJ Baturetno,
belajar betul. dan meyakinkan diri Meyakinkan tentang diri, panggilan. betul. Oke, itu jadi tujuannya itu. Tujuannya itu awalnya itu. Yang menarik apa? Yang Sejauh menarik, ini? Sejauh ini adalah ternyata gambaran dalam gereja yang selama ini saya pikirkan dan yang saya lakukan selama ini di Batu Retno itu berbeda, Pak. Berbeda. Berbedanya adalah saya melihat dulu gereja itu sangat membosankan. Saya nggak bisa bertanya seperti orangnya tuh kayak sangat-sangat membatasi diri gitu. Tapi setelah di Batu Retno tuh saya bertemu dengan jemaat, dengan pendeta muda, Anda, dan pendeta seniornya itu sangat-sangat apa ya, sangat-sangat membantu berproses. Jadi saya nggak takut salah gitu loh. Salah tuh ya rapopo, wajar. Wong ya lagi sinau, istilahnya gitu. Dan jemaat-jemaatnya pun juga fair lah. Tahu kalau mungkin saya kan kurangnya bahasa Jawa ya Mas ya. Ya. Khususnya Jawa Kromo, nah itu kan sangat-sangat rendah. Tapi mereka mau membantu saya untuk ayo Mas proses rapopo alon-alon sinau. Ku ya butuh apa jenenge? Pembiasaan. Gitu. Jemaatnya itu ternyata juga ikut membantu, tidak cuma pendeta tapi warganya ikut merangkul seperti itu. Jadi itu tadi ya yang hal-hal menarik. Ternyata awalnya memandang bahwa gereja itu membosankan. Di sini ada hal-hal menarik untuk dipelajari. Betul. Yang kedua tentang bahasa Jawa itu dibimbing bersama-sama itu membuat bisa ya semakin bisa berbahasa Betul. Jawa. Dan menjadi tidak takut lah. Menjadi tidak takut, termasuk tadi tidak takut salah. Tidak takut salah. Baru belajar. Betul. Terima kasih Mas Agung. Lanjut Sama-sama. Mas Agus, tujuannya apa pertama kali, lalu hal menarik apa? Awal tujuannya untuk kesini itu sebenarnya dari awal dulu ya. Dari awal itu sebelumnya pernah menjadi, terus kemudian karena ada something wrong begitulah. Aku kemudian mengundurkan diri, sempat beberapa bulan di rumah. Di situ sebenarnya bergumul, aku harus ngapain ya? Tak jadi pendeta lagi atau gimana ya? Dan sempat hubungi teman. Iya, aku gak lanjut. Iso gak ya aku nagih kaji. Dan itu dari situ setelah ngobrol-ngobrol terus diajak ke Batu juga. Aku di situ ditawari kalau memang sih pengen jadi pendeta, ya coba nanti di sini belajar di sini. Nah tujuanku ketika itu memang datang ke Batu, pengenlah tahu apa sih yang harus dilakukan kalau pendeta GKJ itu. Apakah ya sama seperti dulu aku pernah proses di sana. Itu tujuanku pengen tahu apa sih yang sebenarnya harus dilakukan. Dan ketika aku datang ke sini, aku lihat hal yang unik bagiku itu tentang tata kelolanya. Di mana tata kelola gerejanya yang di mana ternyata GKJ itu pendetanya bukan ketua majelis gitu. Bukan. Tetapi ya perannya itu ya nggak kalah penting dengan ketua majelis gitu. Dan bahkan aku melihat kalau ya pendeta itu yang jadi supirnya bus untuk jemaatnya maju kemanapun itu. Terus kemudian yang kedua ya model dalam kayak PA-nya, ibadahnya itu kelihatan santai banget dan kelihatan guyup rukunnya yang hal itu yang sangat menurutku sangat unik lah. Karena selama ini kalau aku ya itu seringkali kalau ibadah atau apa, seorang pendeta itu seringkali ditaruh di posisi yang sangat khusus gitu, sangat dihormati. Bahkan warga jemaat mau datang mau lewat di depannya sampai harus nunduk-nunduk dan itu hal yang ketika datang ke sini itu sangat unik dan menurutku bisa membangun kekeluargaan, bisa membuat kehidupan lebih enak nanti ketika bergereja. Jadi tujuan ke sini awalnya itu tadi ada wrong something, terus ke sini akhirnya melihat hal-hal yang unik dari GKJ, Gereja Kristen Jawa, pendeta sebagai supir bis tadi. Terus ada hal yang menjadi menarik, rasa kekeluargaannya di dalam relasi di GKJ Batu Retno itu yang menarik.
Lalu peristiwa menarik apa satu saja yang pernah kalian rasakan selama di Batu Retno ini? Saya. Ya dari Mas Agus dulu. Peristiwa menarik ini yang pribadi atau Apapun yang menarik selama di sini di Batu Retno. yang menarik salah satunya ketika ke Jawa Timur. Malah ke Jawa Timur ya. Iya. Situ kemarin beberapa minggu lalu, 2 minggu lalu kayaknya, itu ke rumah salah satu warga yang dulunya ikut di Batu Retno. Mm-mm. Gitu. Di situ ngobrol nggih lumayan banyak, jagongan nggih kurang lebih 1 jam lebih lah gitu. Itu aku ngerasa ini hal yang unik gitu, karena apa ya, sudah bukan lagi di wilayah Batu, masih ke sana, jagongan di sana, kayak ya rasa kekeluargaan itu meskipun jauh itu masih dibangun gitu loh. Oke. Jadi aku ngerasa kalau jadi pendeta itu nggak hanya sekedar lihat warganya baik-baik saja ya sudah, tapi yang jauh pun juga harus dilihat, ditilii, dilihat bagaimana keadaannya, diajak ngobrol agar nggih tali silaturahmi itu bisa terus terjalin gitu. Itu yang gitu. sangat unik bagiku. Jadi di tempat jauh kamu ketemu dengan warga jemaat Batu Retno. Iya. Itu terus masih bagus relasinya, terus banyak cerita-cerita Iya. yang muncul di sana walaupun di Iya. tempat jauh. Mas Jagung? Oh saya, aduh. Yang menarik itu tentu saja ibadah alam guys. Oke, Ibadah alam yang kebetulan kemarin itu bertempatan di tempat pembuangan sampah. Jika kalian belum nonton, silahkan tonton nanti ya Oke. di YouTube-nya sini nanti. Nanti di sini. Nanti coba kalian tonton. Nah, menariknya kenapa? Karena saya nggak expect mas awalnya, nggak mengira. Oh, ternyata ibadah tuh bisa di tempat yang kotor ya, seperti itu. Dengan memanfaatkan alam, lalu dengan keresahan yang dialami pada GKJ Batu Retno, mengingatkan saya bahwa gereja itu bisa tidak jauh loh dari alam gitu loh. Kita harus punya keresahan tersendiri untuk membangun membangun relasi lah antara kita tuh juga hidup di alam loh, gitu loh. Terus gimana prosesnya ibadahnya, terus gimana cara membangun suasana ibadah yang tentunya menurut saya agak susah. Karena apa? Karena itu di luar gereja gitu. Oke. Gimana cara kita tuh untuk menghadirkan suasana gereja di alam terbuka itu kan pasti susah ya. Nah itu yang menarik sih Oke. buat saya gitu. Jadi itu ya tentang ibadah alamnya Ibadah GKJ alam, Batu betul. Retno yang terakhir Betul. di tempat pembuangan sampah. Sampah. Ibadah bukan di gedung gereja. Bukan di gedung gereja. Tentang itu lalu Mas Agus tadi tentang jemaat Batu Retno yang diaspora yang keluar. Nah, lalu sejauh ini sudah berproses berbulan-bulan tadi disebutkan, apa yang membuat teman-teman Mas Jagung, Mas Agus ini tumbuh rasa apa? Progresnya sejauh ini dari Mas Jagung dulu. Oke, progres ya. Tentu saja kalau saya progresnya itu tentu yang pertama semakin ingin menjadi seorang pendeta tentu saja. Oke. Gitu. Yang kedua adalah menggarisbawahi adalah bahasa Jawa guys. Bahasa Jawa yang mungkin di awal tuh agak rendah. Iya. Nah ini udah agak naik dikit lah. Oke, iya. Ada progresnya dikit. Iya. Nah, seperti itu. Lalu yang menarik juga bisa dapat banyak pengalaman mengenai bergereja. Ternyata tugas seorang pendeta itu nggak cuma di gereja loh, tapi juga gimana cara kita merawat jemaat, gimana cara kita membangun visi dan misi ke depan untuk gereja itu semakin maju. Oke. Ya, seperti itu sih. Jadi hal-hal menarik pengalaman bergereja itu membekali diri, Membekali semakin diri. meyakinkan untuk panggilan kedepannya sebagai pendeta. Masih ada panggilan Masih menjadi ada. pendeta, ya, itu Masih ya, ada. yang semakin ditumbuhkan. Yes. Oke, dan betul. juga bahasa Jawa menjadi berprogres. Berprogres tentu saja. Lalu Mas Agus, Ya sama sih yang pertama tadi, ya, masih pengen jadi pendeta gitu. Pengennya jadi pendeta itu karena sempat melihat
kehidupan para pendeta muda dan pendeta agak sepuh. Iya. Ya, kalau ternyata jadi pendeta bahkan di satu gereja sampai bertahun-tahun itu bukan tidak ada kerjaan gitu. Sebenarnya hal yang sangat mengasihkan melihat kondisi warga jemaat berkomunikasi, tukar pengalaman, itu hal yang sangat-sangat asik dilakukan dalam kegiatan baik itu formal maupun non formal gitu. Terus kemudian hal yang buat aku semakin melihat ke depannya, aku harus bagaimana, aku harus jadi seperti apa, itu sempat terlihat di beberapa kegiatan yang ada itu. Aku melihat ternyata jadi pendeta yang ya benar-benar mendetani begitu ya. Itu selalu melihat warganya, tahu kondisinya, bagaimana cara merangkul setiap warganya dalam setiap kondisi dalam kurun waktu yang begitu panjang. Itu hal yang menarik yang perlu untuk ditanamkan buat aku. Terus kemudian satu hal lagi yang jadi pembelajaranku, ya, jangan takut gitu. Karena awal-awal itu aku berpikir aku ini dari Jawa Timur, bahasaku kasar. Kayak yo logatku ini logat campuran Madura gitu. Yeah. Jadi apa yang aku bisa diterima, tapi ternyata ketika di Batu 2,5 bulan itu warga jemaatnya pun itu menerima gitu. Enggak ada yang orang Jawa Timur ngali wae pergi yo gitu. Enggak, tapi ternyata ada pandangan baru yang baru-baru ini aku lihat, aku pikirkan ulang. Ternyata ya warga jemaat itu tidak memandang aku dari mana, tetapi memandang bagaimana aku bersikap sebenarnya. Jadi jangan takut ketika masuk di ruang yang baru, jangan minder dengan apa yang akan kamu hadapi, tapi tentukan sikap ketika masuk dalam sesuatu. Siap, jadi semakin bertumbuh dalam diri ya, dalam sikap-sikap itu progres. Yang terakhir, di pertanyaan terakhir, jadi masukan untuk GKJ Mbah Tretno sejauh ini sudah berproses di sini, belajar banyak tadi, teman-teman sudah bercerita, masukannya apa, pesannya apa, kritik, saran buat GKJ Mbah Tretno, silakan dari Mas Jagung. Saya, kalau saran mungkin karena selama 1,5 bulan ini saya bergereja, di sini tuh, kok saya rasanya tuh kurang melihat warga remaja pemuda gitu loh, Mas, di sini tuh. Ini tuh saya kayak, ini sebenarnya ada apa enggak gitu. Kalau ada, kok enggak kelihatan. Maksudnya kan kalau contoh di ibadah alam itu cuma segelintir gitu loh, pemuda remaja yang ikut. Nah, gitu. Terus apa emang kurang SDM-nya atau gimana saya nggak tahu. Mungkin kalau sarannya mungkin bisa dibikin ibadah, mungkin ya ibadah kayak PA remaja pemuda atau kumpulan sarasehan gitu. Mungkin dari masing-masing pepantan lah itu dijadiin satu, terus dibikin komisi, terus dikasih project, kan mungkin akan menumbuhkan semangat gitu bergereja untuk para remaja pemuda. Mungkin seperti itu sih kalau dari saya. Jadi pertanyaan kemana remaja muda Batu, beberapa kegiatan kok nggak ada, sarannya adalah ya dibuat kumpulan rutin untuk proyek-proyek tertentu. Betul. Mas Agus, apa masukan, pesan, saran? Kalau masukannya, aku rasa sudah baik. Kerja bagus. Sudah baik. Jadi cuma mungkin sarannya mungkin kalau bisa diberikan waktu untuk ibadah bareng dengan jemaat yang ada di wilayah yang memang warganya dikit gitu. Kayak di Watangrejo atau enggak di Weji gitu. Aku melihat mungkin mereka juga rindu untuk ibadahnya rame-rame juga gitu. Meskipun tidak memungkiri kalau ibadah dengan orang yang jumlahnya sedikit itu ya juga lebih khusyuk, tapi mungkin ada juga kerinduan di dalam hati mereka. Aku ya pengen kumpul bareng kayak yang ada di wilayah-wilayah yang lain gitu. Mungkin itu bisa dibuat
program gitu ya, saranku untuk ya biar mereka juga merasakan kebersamaannya GKJ Batu Retno gitu. Nggak hanya sekedar dalam satu kegiatan, tapi di dalam ibadah rutinnya juga itu ada kebersamaan dengan bukan hanya dengan para pelayannya, tapi juga dengan warga jemaatnya yang lain juga. Oke, jadi masukannya itu tentang itulah. Iya. Oke, terima kasih banyak Mas Agus dan Mas Jagung tentang kesan pesannya dan juga pengalaman yang sudah diceritakan. Selamat melanjutkan perjalanan ke depannya. Terima Sukses kasih. untuk semuanya. Itu teman-teman penonton semuanya. Halo. Kita sudah selesai berbicara ngobrol dengan kedua teman kita Mas Jagung dan Mas Agus. Kiranya jadi inspirasi untuk kita semuanya dan ketemu lagi di Jagongan Konsisturi episode selanjutnya. Aku duwe pamarto Yesus Kristus asmanyo kang wis ngorbankan sarira ruwat aku sing dosa satu Gustiku Yesus Kristus pamartaku tak puji terus ing kalbu. Aku duwe pamarto satu ing kasetya yen aku nyangga panandang pinaringan karosan satu Gustiku Yesus Kristus pamartaku tak puji terus ing kalbu. Terus engkau Tranak dung dung gendang.